Yesus lahirnya di kandang domba, berbicara tentang kesederhanaan, berbicara tentang Yesus itu datang ke dunia bukan tinggal untuk selamanya. Bahkan Yesus berkata, kamu ikut aku mau kemana? Anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan apa? Kepalanya. Jadi anak manusia tidak punya rumah. Saya mau bertanya, Yesus punya rumah tidak ketika di dunia? Tidak punya. Jadi kalau bahasa sekarang, anak-anak sekarang, maaf kata, bukan berarti melecehkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ketika di dunia bulan dari mengembara. Dia jalan dari satu kampung ke kampung lain, dia tinggal di mampir di rumahnya Marta, rumahnya Maria, mampir di rumahnya Sakius. Dia yang seperti itu. Dia tidak punya tempat tinggal. Karena memang dia bukan untuk tinggal di dunia. Sampai usia 30 tahun, karena orang Yahudi kemarin sudah saya sampaikan, untuk menjadi seorang pemimpin itu usianya harus 30 tahun. Sebelum usia 30 tahun mereka tidak boleh, dianggap belum matang. Jadi Tuhan Yesus sudah 30 tahun boleh mengajar, disebut sebagai guru, 3,5 tahun melayani, sampai akhirnya disalib. Ada ayat yang lain yang mengatakan Tuhan Yesus itu datang kepada milik kepunyaannya, yaitu bangsa Israel. Tapi bangsa Israel tidak menerimanya. Ketika bangsa Israel tidak menerima, akhirnya keselamatan diberikan kepada bangsa-bangsa, termasuk kepada saya dan saudara. Jadi anugerah keselamatan bisa kita terima karena orang Israel menolak Mesias. Bahkan Mesias harus dibunuh di atas kayu salib. Kenapa harus kematiannya itu? Kenapa di atas kayu salib? Kenapa tidak dengan cara yang lain? Padahal pada zaman itu juga ada cara kematian, hukuman pancung, hukuman gantung ada. Tapi kenapa Yesus harus disalib? Hukuman salib itu hukuman yang paling kecil. Bagi penjahat yang paling jahat itu disalib. Kalau hukum pancung, hukum gantung, nah saudara mungkin pernah lihat film ya. Kalau lihat langsung Bapak pasti nggak berani. Lihat film hanya gambaran saja. Hukum gantung itu kan langsung meninggal. Hukum pancung juga begitu. Kepala terpisah langsung meninggal. Tapi kalau disalib, wah menderita. Yesus dicambuk. Cambuknya tentara Romawi itu di ujung cambuknya itu tidak tali biasa. Ada semacam besi mata pancing yang cabangnya 3. Jadi ketika mencambuk, gitu nyantol, ya, nyantol di tubuh, di punggung. Terus ketika ditarik bagaimana? Ya katut begini. Makanya Tuhan Yesus berkata, tubuhku tercabik-cabik, terpecah-pecah. Itu penderitaan yang sangat luar biasa. Sampai Yesus sendiri ketika di Taman Getsemani, ya toh kita sudah belajar, sudah berulang kali membaca di Taman Getsemani itu, dia gede. Kalau Joyce ngewel, ya toh, stres, depresi yang luar biasa, stres, sampai keringatnya bagaimana? Berubah menjadi apa? Dan berarti pembuluh darah karena stres itu bisa pecah. Akhirnya keluar bercampur dengan keringatnya jadi darah. Dan Yesus secara manusia, Bapa, kalau boleh, kalau mungkin, biarlah cawan penderitaan, kematian disalib ini, jangan. Kalau boleh biarlah berlalu. Dia tahu sangat menderita di kayu salib ini secara manusia. Tapi Yesus berkata, tetapi jadilah kehendak Tuhan kehendakku. Jadi firman yang menjadi manusia itu sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa. Kalau saudara bisa percaya, kita bisa percaya, itu luar biasa, itu anugerah yang luar biasa. Seperti tadi di depan saya sampaikan, banyak orang tidak bisa percaya. Dan banyak orang Kristen di
sejarah perkembangan gereja, abad pertama, abad kedua, abad ketiga, mereka mati martir. Banyak yang menderita. Yesus berkata, barang siapa mau mengikut aku, harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Tuhan. Jadi kalau saudara ke gereja ikut Tuhan, kadang ada pergumulan, kadang ada penderitaan, itu mendewasakan kita. Penderitaan, pergumulan itu kan membuat kita kuat. Makanya saudara, ketika saudara misalnya punya anak kecil yang dimanja, makanan diambilkan, didulang, opo-opo dicepake, nanti SD, nanti SMP, wah jadi opo-opo dicepake, dikumbake, disetrikake. Ketika nanti dia dewasa, kira-kira dia bisa berjuang untuk dirinya sendiri kan? Tidak bisa. Akhirnya raisa opo-opo. Makanya mendidik anak itu penting. Firman Tuhan juga mengatakan, didiklah anakmu dengan apa? Rotan. Nah, rotan itu apa? Game gite itu loh. Game pukul kan? Nek orang tua-tua seperti usia saya, kepala 5 ya. Pasti orang tua-tua tahu digiti orang tua gitu. Benar dari itu digiti? Keren. Dipukul, tapi bukan kebencian, bukan kemarahan, bukan untuk menghancurkan, bukan untuk melukai, bukan. Tapi itu mendewasakan kita. Nah di dalam Ibrani, Tuhan juga berkata, tidak ada anak-anak yang tidak dididik oleh orang tuanya. Nah kalau kita ini anak-anak Tuhan, kita juga manusia dididik oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, dibentuk oleh firman Tuhan. Itu akan mendewasakan kita, kita akan mengerti firman yang menjadi manusia itu melalui proses yang berat. Kita ditebus itu dengan darah yang mahal, darah anak domba Allah. Mungkin orang bertanya, ngopo toh? Kok penebusan dosa tidak nganggo getih? Wis nganggo yang lain. Memang itu konsep keselamatan yang Allah kehendaki. Dalam perjanjian lama sudah seringkali saya sampaikan kepada saudara, untuk datang kepada Tuhan, untuk minta pengampunan dosa dalam hukum Taurat, itu nggak ngeten iki kan, gue menjangan, gue wedhus, tapi mereka membawa lembu, membawa domba. Yang paling sempurna itu domba. Domba juga tidak sembarangan. Domba yang usianya 1 tahun, tambun, sehat. Nyuwun sewu, kita belajar santai aja. Kira-kira nek wedhus nyuwun sewu nggih, wedhus nggih. Pak ini wedhusnya picek. Karena wedhus gitu. Itu mboten dipersembahkan. Ndak boleh. Nek wedhusnya mlampune ngeten. Asal mboten. Ndak boleh. Yang pincang, yang matanya buta, yang cacat nggak boleh dipersembahkan. Makanya jenengan kalau memberi persembahan sama Tuhan, wis ditewel, diutel-utel. Ini layak nggak di hadapan Tuhan? Ini praktisnya untuk kita. Makanya di gereja kita pakai amplop. Tujuannya apa? Makanya kalau pakai amplop itu jangan diutel-utel terus kita amplop ya. Supaya rapi. Memberi yang terbaik untuk Tuhan. Yesus itu memberikan dirinya, mengorbankan nyawanya. Dia menjelma menjadi manusia itu mengorbankan dirinya. Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dalam keadaannya sebagai manusia. Dia rela taat sampai mati. Ini pengorbanan yang luar biasa. Nah kalau kita masih nggak berani, kita memberi persembahan sama Tuhan sebenarnya tidak banyak. Itu sebenarnya ucapan terima kasih, ucapan syukur. Karena di dalam kitab Mazmur itu persembahan kita itu sebenarnya sekali lagi hanya ucapan syukur. Tuhan itu bukan miskin. Dia tidak minta supaya dia menjadi kaya. Ada pujian yang mengatakan dia yang kaya menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Bukan terbalik. Jadi kalau memberi sama Tuhan, maaf ya ini akhirnya konteksnya untuk melenceng, tapi nggak apa-apa menurut saya.
Tuhan itu nggak minta-minta. Makanya nek ngasih sama Tuhan ya yang baik. Jangan memberi kepada seperti kepada peminta minta. Saya sudah sering kali ngomong kok. Mosok memberi sama Tuhan. Kalau jajannya cantik, saya mau tanya Bu Enda, cantik ke sekolah jajannya berapa? Berapa? 10.000 kan? Jajan 10.000, anakku 10.000 ya jemuran loh. Ya sampurnya 10.000 ke sekolah. Tapi mulai sekolah jajan jalur meneh. Kadang anak kan gitu loh. Wes disamani lho, iki jatahmu lho. Karena anak saya tak jatah seminggu. Iki jatahmu seminggu lho. Tapi kok nek jajan aku tuku bakso, aku jalur meneh kan. Ya mosok kita ngasih sama Tuhan seminggu bisa. Maaf ya, kita guyon aja, santai aja. Hanya 2.000. Berarti Tuhan kalau cantik, isi berharga cantik kan? Ya, kita merenungkannya kan begitu. Kita mempraktekannya kan begitu. Isi lebih menghargai cantik daripada kita menghargai Tuhan. Makanya kenapa Tuhan saya membayangkan kita itu tidak benar-benar mendapat terobosan berkat Tuhan. Kenapa yang diberkati oleh orang lain? Karena orang lain berkorban untuk kita, memberi untuk kita, nggak takut untuk kita. Mereka yang menikmati. Tapi kembali ke ayat ini, Yesus Immanuel, dia menjadi manusia, dia memberikan diri. Besok Minggu Natal, Tuhan nggak minta uang, Tuhan nggak minta persembahan, tapi Tuhan mengendali hidup kita. Tuhan mengendali hidup saudara, mengendali seluruh potensi hidup saudara itu untuk kemuliaan nama